Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita bakal ngulik bab 2 dari bukunya Naomi Goldblum, The Brain-Shaped Mind. Judul babnya aja udah langsung to the point ya. Apa yang tidak dapat diberitahukan otak tentang pikiran. Jadi, buat Anda yang mungkin pernah ngebayangin gitu, masa depan canggih adalah pemindai, terus bisa baca pikiran kita kayak buku kebuka aja gitu. Nah, bab ini punya argumen kuat kenapa itu kayaknya nggak bakal kejadian deh. Betul, betul sekali. Bab ini tuh kayak ngebongkar mitos populer soal membaca pikiran itulah. Inti argumen Goldblum itu sebenarnya ada di satu pembedaan yang penting banget. Ada beda besar antara kita paham gimana pikiran kita kerja, mekanisme proses mikir, belajar, ingat, sama tahu apa isi pikiran kita saat ini. Konten spesifiknya gitu. Proses versus konten ya. Iya, proses versus konten. Pembedaan ini, nah ini kunci buat ngerti batasan ilmu otak itu sebenarnya sejauh mana sih kalau mau mengungkap pikiran? Menarik, menarik. Tapi sebelum kita jauh nih, mungkin ada yang mikir, loh ngapain repot-repot lihat otak? Kan kita bisa tahu apa yang kita pikirin. Introspeksi aja, ngerenung gitu. Gimana kata Goldblum soal ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Goldblum tuh mengakui kok introspeksi ya jelas nggak kita akses ke apa yang kita pikirin. Anda sadar lagi liatin layar ini, sadar mungkin haus atau tahu, oh apel ini bisa dimakan. Tapi, ada tapinya nih, introspeksi itu terbatas banget. Kita tuh sama sekali nggak sadar sama proses rumit di baliknya. Gimana caranya triliunan koneksi saraf di otak Anda itu misalnya ngenalin apel tadi? Atau gimana caranya dia nyambungin ke konsep makanan? Atau bahkan gimana kok bisa muncul rasa haus? Wah ya juga ya, kita cuma tahu hasilnya aja. Persis, kesadaran kita itu kata Goldblum lebih kayak dashboard mobil lah. Dia nunjukin kecepatan, bensin tinggal berapa, hasil akhirnya kan. Tapi dia nggak nunjukin gimana cara kerja mesinnya, sistem kelistrikan yang ruwet di bawah kap itu. Itu prosesnya. Itu prosesnya, evolusi ya bisa dibilang membentuk kesadaran kita buat fungsi praktis aja, bukan buat analisis diri mendalam soal mekanisme internalnya gitu. Oke, analogi dashboard mobil itu cukup ngena sih. Jadi kesadaran kita ngasih tahu apanya, tapi nggak gimananya. Dan ilmu otak ini justru bisa bantu ngungkap gimananya ini gitu. Tepat sekali, disitulah kekuatan mempelajari otak. Studi otak, ya entah pakai fMRI, PET scan, atau model jaringan saraf yang dibahas Goldblum juga, itu berguna banget buat ngungkap cara pikiran proses informasi. Gimana neuron ngobrol satu sama lain, gimana sirkuit kebentuk dan jadi kuat pas kita belajar, gimana info disimpan terus diambil lagi, gimana bahasa diproses. Ini semua soal mekanisme, proses dibalik fungsi kognitif kita. Kita bisa belajar banyak soal cara kerja pikiran dengan ngelihat mesinnya. Nah, ini nih, nyambung ke pertanyaan utamanya dari judul bab tadi. Apa dong yang nggak bisa diberitain otak, batasannya di mana? Batasannya, nah ini menurut Goldblum ya, ada di konten spesifik pikiran Anda. Aktivitas otak, mau secanggih apapun alat deteksinya, itu nggak bisa ngasih tahu kita apa persisnya yang lagi Anda pikirin detik ini. Misalnya detail obrolan telepon Anda tadi pagi, atau ingatan spesifik banget soal liburan masa kecil, atau mungkin opini politik Anda yang belum diucapin, atau bahkan ya kalimat apa yang lagi Anda susun dalam hati sekarang. Wow, itu dalam banget sih. Iya kan? Semua itu kan isi pikiran, pengetahuan tertentu, keyakinan pribadi, pengalaman subjektif. Nah inilah ranah privat yang, menurut argumen ini, nggak bisa ditembus cuma dengan lihat pola aktivitas saraf. Oke, ini mulai seru nih. Kenapa gitu? Kenapa aktivitas saraf nggak bisa langsung diterjemahin jadi konten pikiran spesifik? Apa ini ada hubungannya sama argumen filosofis soal identitas tipe versus token yang disebut Goldblum itu? Kedengarannya agak teknis, tapi kayaknya ini inti masalahnya ya. Nah, Anda nangkep poin pentingnya. Konsep identitas tipe versus token ini bisa dibilang fondasi argumen Goldblum kenapa membaca pikiran secara harfiah itu susah banget. Bahkan mungkin secara fundamental mustahil. Kita coba urai pelan-pelan ya. Jadi ada dua cara pandang utamalah soal hubungan antara kejadian mental, pikiran, perasaan, sama kondisi fisik otak.
Pertama, ada yang namanya tesis identitas tipe. Gampangnya gini, pandangan ini bilang setiap jenis pikiran atau perasaan, misalnya semua rasa sakit di jempol kaki kiri atau semua pikiran kucing itu lucu, itu selalu nyambung ke satu jenis kondisi fisik otak yang spesifik dan sama di setiap orang, setiap waktu. Jadi kayak ada kode universal gitu ya. Pola otak X pasti artinya pikiran Y di siapa aja, kapan aja. Kita deteksi pola otak X, ya kita tahu orang itu lagi mikirin kucing. Tapi, nah ini Goldblum nolak pandangan ini. Oke, jadi itu yang ditolak, terus alternatifnya apa dong yang diterima Goldblum? Alternatifnya yang dia dukung itu tesis identitas token. Ini lebih longgar lah. Pandangan ini setuju, setiap kejadian spesifik atau token dari sebuah pikiran, misalnya pikiran kucing lucu yang saya alami sekarang, itu memang berhubungan sama suatu kondisi fisik otak, token kondisi otak juga. Tapi kuncinya di sini nih, pola fisik persis di otak yang mewakili pikiran kucing lucu itu bisa aja beda antara saya sama Anda. Bahkan bisa beda di saya sendiri di waktu yang beda. Hah? Sebentar. Jadi nggak ada satu pola otak universal, tipe, buat tiap jenis pikiran? Tepat. Yang ada cuma hubungan antara kejadian pikiran spesifik dengan kejadian kondisi otak spesifik pada individu tertentu di waktu tertentu. Tunggu dulu, kalau pola otak saya sama Anda bisa beda pas mikirin hal yang sama, misalnya tadi kucing lucu, terus gimana dong kita bisa saling ngerti konsep kucing lucu, nggak jadi mustahil gitu komunikasinya? Pertanyaan bagus banget, ini emang nyentuh kompleksitasnya. Identitas token itu nggak berarti komunikasi mustahil kok. Kita bisa paham konsep yang sama karena meskipun detail pola sarafnya beda, mungkin ada kesamaan fungsional atau kesamaan di level yang lebih abstrak lah dalam cara otak kita proses informasi terkait kucing lucu. Misalnya, kita sama-sama ngaktifin area visual, area memori soal hewan, area emosi positif, dan lain-lain. Pemindahan otak mungkin bisa deteksi aktivasi area-area umum ini. Oh, jadi kayak nunjukin proses mikir tentang sesuatu yang kecil, berbulu, lucu gitu ya? Iya. Tapi dia nggak bisa baca detail spesifik atau nuansa pikiran Anda soal kucing tertentu itu kontennya. Identitas token itu mengakui keunikan individual di level implementasi sarafnya. Tapi tetap memungkinkan adanya kesamaan fungsional yang lebih tinggi yang jadi dasar pemahaman bersama kita. Oke, mulai kebayang. Jadi, karena tesis identitas token inilah, meskipun nanti ada pemindai otak super canggih banget di masa depan, yang bisa lihat aktivitas tiap neuron, tetap aja baca pikiran itu tantangan besar ya. Persis. Implikasi dari identitas token ini fundamental banget. Anggap aja nih, ilmuwan berhasil metain dengan sempurna kondisi otak saya pas saya mikir langit itu biru. Terus mereka deteksi pola fisik yang sama persis di otak Anda. Nah, menurut identitas token, pola yang sama itu belum tentu artinya Anda juga lagi mikir langit itu biru. Bisa jadi itu terkait pikiran lain, atau malah cuma aktivitas saraf acak aja tanpa makna kognitif yang jelas buat Anda saat itu. Nggak ada jaminan satu ke satu antara pola fisik dan konten mental antar individu. Bisa kasih contoh lebih konkret nggak? Gimana keterbatasan ini kelihatan di riset atau mungkin aplikasi potensial gitu? Goldblum ngasih beberapa ilustrasi yang lumayan ngebantu sih. Misalnya PET scan gitu, mungkin bisa deteksi aktivitas tinggi di area otak yang nyambung sama proses ngitung angka. Oke, kita jadi tahu nih, Anda lagi ngelakuin sesuatu berhubungan sama matematika. Tapi nggak tahu lagi ngitung apa persisnya. Nah, itu dia. Apa Anda lagi ngitung 5 plus 7? Atau lagi bayangin rumus integral yang rumit? Pemindai nggak tahu konten perhitungannya. Contoh lain deh, area otak FFA, fusiform face area, Anda lagi aktif. Oke, kita tahu Anda mungkin lagi mikirin atau lihat wajah. Tapi wajah siapa? Dan mikirin apa soal wajah itu? Tepat, wajah siapa? Temen? Seleb? Karakter fiksi? Terus apa yang Anda pikirin soal wajah itu? Senang, marah, biasa aja? Pemindai nggak bisa akses detail konten dan makna ini, dia cuma bisa deteksi jenis proses yang lagi jalan, misalnya pengenalan wajah, bukan isi spesifiknya. Dan ini berlaku juga meskipun kita coba mapping otak satu orang aja, tapi super detail gitu. Katanya Goldblum, itu pun gak bakal jadi kunci permanen buat baca pikiran orang itu ya. Bener banget, ini poin penting lainnya. Otak kita kan bukan benda mati yang statis ya. Dia tuh plastis banget terus-menerus berubah secara fisik seiring kita belajar, dapat pengalaman baru, bahkan ya nambah usia. Kalau Anda belajar bahasa baru misalnya, koneksi saraf terkait proses bahasa di otak Anda bakal berubah.
Jadi peta otak yang dibikin hari ini buat pikiran kucing lucu, itu mungkin udah nggak sepenuhnya pas minggu depan setelah Anda baca buku soal ras kucing baru atau punya pengalaman baru sama kucing. Jadi nggak bisa digeneralisir juga ya? Nggak bisa. Dan yang lebih krusial lagi, kayak sidik jari, detil koneksi saraf di otak Anda itu unik. Peta otak saya, mau secanggih apapun, nggak bisa dipakai buat baca pikiran Anda. Jadi gagasan soal kamus pikiran universal, atau bahkan kamus pikiran individual yang stabil jangka panjang, wah itu diragukan banget berdasarkan argumen ini. Apa sih yang bikin otak kita tuh unik banget satu sama lain di level fisik ini? Kenapa nggak ada semacam standarisasi gitu yang bikin pemetaan universal jadi mungkin? Goldblum nyorot 2 faktor utama nih yang bikin otak tiap orang unik. Pertama, ia faktor keturunan, hereditas. Mirip kayak sidik jari atau pola iris mata, arsitektur mikrokoneksi saraf kita itu udah ada variasi individualnya dari lahir. Struktur kasarnya mungkin mirip, kita semua punya korteks visual, auditori, dan lain-lain, tapi pola persis gimana neuron nyambung di level halusnya itu unik. Jadi, meskipun kita sama-sama punya area otak yang cenderung aktif pas mikirin anjing, pola spesifik neuron yang nyala pas Anda mikirin anjing kesayangan Anda si Max lagi lari ngejar bola, itu bakal beda detailnya sama pola di otak saya pas mikirin hal serupa. Oke, itu faktor bawaan ya. Terus gimana sama pengaruh pengalaman hidup? Itu kan beda-beda banget tiap orang. Nah, ini faktor kedua yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting. Faktor lingkungan dan pengalaman belajar. Cara kita ngebentuk konsep dan makna itu dipengaruhi banget sama interaksi unik kita sama dunia. Goldblum pakai contoh Dick dan Jane belajar kata lari. Si Dick mungkin belajar pas lihat bapaknya lari ngejar bis. Si Jane belajar pas ibunya teriak, "Jangan lari di dalam rumah." Pengalaman sensorik, emosional, kontekstual yang beda ini bakal ngukir jalur saraf yang beda juga di otak mereka buat konsep lari yang sebenarnya sama. Wah, jadi setiap pengalaman baru, setiap belajar itu secara fisik mengubah otak kita ya? Betul, secara harfiah terukir dalam struktur otak kita. Ini yang bikin otak kita makin personal dan beda dari orang lain. Riwayat hidup kita itu nempel di sana. Oke. Argumennya kuat banget sih, ini kenapa baca konten pikiran itu susah atau mustahil karena keunikan dan plastisitas otak. Nah, kalau gitu, apa gunanya dong kita pelajarin hubungan otak pikiran? Apa manfaat ilmu otak kalau bukan buat baca pikiran? Itu pertanyaan valid banget dan Goldblum jawabnya juga jelas kok. Manfaat utama ilmu otak itu bukan buat ngebaca isi pikiran kayak mentalis gitu, tapi buat memahami gimana pikiran itu beroperasi. Gimana proses-proses kayak persepsi, memori, bahasa, ambil keputusan, kesadaran, itu semua dimungkinkan dan dibentuk oleh arsitektur fisik otak kita. Ini soal ngungkap mekanisme dasar pikiran, bukan ngintip konten spesifiknya. Paham mesinnya bantu kita ngerti kapabilitas dan batasannya. Goldblum kan sempat ngeritik analogi uang dari filsuf Jerry Fodor itu ya, yang bilang kayak bentuk fisik koin atau uang kertas, nikel, dolar, yen, itu nggak relevan sama nilai ekonominya. Jadi struktur fisik otak juga nggak relevan buat mahamin pikiran. Yang penting software-nya, bukan hardware-nya, gitu kan? Gimana Goldblum bantahnya? Betul, Goldblum nganggap analogi Fodor itu agak menyesatkan karena kayak ngabaikin gimana hardware otak itu justru ngebentuk dan membatasin software, pikiran. Dia nawarin analogi tandingan yang menurutnya lebih pas, penglihatan warna. Kita bisa anggap fisika cahaya, frekuensi gelombang itu kayak analogi buat struktur fisik otak. Pengetahuan soal fisika cahaya ini bantu kita jelasin kenapa dalam persepsi kita warna biru itu rasanya lebih mirip hijau daripada merah. Ini bukan kebetulan. Karena frekuensinya deketan gitu ya? Iya, secara fisik frekuensi gelombang cahaya biru sama hijau emang lebih deketan di spektrum daripada biru sama merah. Struktur fisik, frekuensi, itu mempengaruhi dan ngejelasin struktur persepsi kita, kemiripan warna. Jadi maksudnya sama kayak fisika cahaya struktur fisik ngejelasin kenapa kita proses warna dengan cara tertentu, biru mirip hijau, struktur fisik otak, jalur saraf, konektivitas area, juga ngejelasin kenapa kita mikir atau proses informasi dengan cara tertentu? Tepat sekali. Struktur fisik otak gimana area-area tertentu terspesialisasi, gimana mereka nyambung, gimana sinyal saraf diproses, itu secara fundamental ngebentuk cara kita mikir, belajar, ngerasain, dan nginget. Ini ngasih kita batasan sekaligus kapabilitas. Paham struktur otak bantu kita bikin model kognitif yang lebih realistis secara biologis. Bukan cuma model abstrak kayak program komputer yang bisa jalan di mana aja. Tapi
penting diingat juga. Apa tuh? Sama kayak fisika cahaya nggak bisa ngejelasin pengalaman subjektif ngerasain warna biru, yang filsuf kadang sebut qualia, rasa unik dari sebuah pengalaman. Ilmu otak juga ya nggak bisa ngungkap konten spesifik dari pikiran atau perasaan subjektif Anda saat ini. Dia ngejelasin gimana prosesnya jalan, bukan apa rasanya atau apa isinya. Oke, jadi kesimpulan utama dari penelusuran kita di bab 2 ini bisa dibilang gini. Otak kita itu arsitek proses berpikir kita. Dia nentuin cara kerja pikiran, tapi dia nggak ngebocorin rahasia konten spesifik pikiran itu ke dunia luar. Gitu ya? Kurang lebih begitu. Keunikan bawaan sama jejak pengalaman hidup yang terukir di jalinan saraf kita, itu kayak ngejaga privasi mental kita. Wah, ini benar-benar perspektif yang kuat ya. Dan jujur aja, cukup melegakan juga sih tahu pikiran kita mungkin bakal tetap jadi ruang pribadi kita. Ini kayak ngubah cara pandang kita soal kemajuan ilmu saraf. Iya, pemahaman tentang otak itu ngasih kita wawasan mendalam tentang gimana kita ini makhluk yang berpikir, merasa, dan belajar. Gimana perangkat keras biologis kita ngebentuk sifat dasar pikiran manusia. Ini bukan soal jadi pembaca pikiran, tapi soal memahami diri kita sendiri sebagai organisme biologis yang berpikir. Ini nggak sih fondasi yang lebih kokoh buat psikologi sama ilmu kognitif? Dan seperti biasa ya, penelusuran ini ninggalin kita sama pertanyaan buat direnungi nih. Berangkat dari argumen Goldblum tadi, kalau pengalaman unik individu itu kuat banget ngebentuk struktur fisik otak dan cara kita proses informasi, terus seberapa besar sih pengaruh budaya atau bahasa yang kita bagi sama jutaan orang lain? Menarik itu. Iya kan? Bisa nggak sih pengalaman budaya bareng-bareng ini nyiptain semacam keseragaman fungsional gitu dalam proses berpikir kita, meskipun hardware otak kita tetap unik di level detail. Di mana ya titik temu antara keunikan biologis individu sama kesamaan budaya kolektif dalam ngebentuk pikiran kita? Nah, itu dia pertanyaan buat Anda renungkan. Sekian dulu penelusuran mendalam kita kali ini dari bab 2 The Brain Shaped Mind. Semoga ngasih banyak bahan pemikiran ya. Sampai jumpa di pembahasan sumber berikutnya.